Di dalam pembelajaran tadi kita lihat semuanya sudah lengkap semuanya untuk absensi. Ya, ada kesulitan enggak untuk pelajaran yang kemarin? Enggak ada ya, pinter-pinter semuanya. Nah, hari ini kita masih seputaran pembelajaran masih menyanyi dalam KD hari ini dan selama satu semester cuma ada penambahan-penambahan sedikit. Mister akan share sebentar mana tadi? Oke, ini. Mister akan share sebentar. Ya. Oh, gede. Ya. Jangan lupa kamera selalu dinyalakan karena ini Wilson gimana Wilson? Kameranya. Ya. Oke. Mister izin ke toilet bentar. Oke. Ya. Kita masih belajar di seputaran menyanyi. Dalam menyanyi. Ya. Bernyanyi unison. Tadi Vanessa tanya dalam kriteria tadi dilihat buku pegangan guru tadi sudah ada unison. Apa itu unison? Ada yang tahu? Unison. Ya, Fiori. Memainkan nada dalam satu suara Memain. atau semua suaranya menjadi satu. Dinyanyikan secara bersama-sama. Ya, Gitu. betul. Jangan semua suaranya menjadi satu lah susah nanti. Jadi dinyanyikan bersama-sama dalam satu suara. Misalkan ada paduan suaranya ada 10 orang, semuanya menyanyikan dalam satu nada yang sama. Misalkan sol 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 mi 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 re mi fa re do sol, semuanya menyanyi dengan notasi yang sama. Atau satu orang menyanyikan satu itu unisono, satu suara. Kalau misalkan kita bagi suara kayak kemarin yang Mister kasih contoh itu adalah bagi suara, suara satu sama suara dua. Nanti kalau kita tiga suara, suara satu, dua, tiga, atau sopran, alto, tenor. Kalau pakai lengkap bass berarti sopran, alto, tenor, bass. Ya. Kalau misalkan nanti dalam kamu belajar ini nanti ada sulit, misalkan coba diulang lagi dalam videonya di YouTube itu. Apabila kamu masih kesulitan, silahkan japri Mister ya. Nanti Mister akan bantu pelan-pelan supaya kamu ngerti. Yang jelas ke depan nanti kalau sudah PTM dan sudah nggak ada pandemi, biasanya nanti selalu ada lomba kompetisi dan Mister nanti selalu ikutkan semua murid-murid. Salah satunya kayak yang seperti yang tahun kemarin adalah FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi Mister selalu ikut di situ dan sampai tingkat provinsi ya. Jadi nanti kamu juga harus bisa mewakili sekolah untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi juga. Ya, selain ada lomba menyanyi tunggal, nanti ada vokal grup. Ya, kalau vokal grup otomatis mesti nyanyinya mesti lebih dari satu suara. Juga bisa paduan suara. Nah, kalau nanti kamu punya kelebihan misalkan bermain gitar, Mister akan ajari untuk gitar solo karena di dalam lombanya atau kompetisinya ada solo gitar atau gitar solo. Jadi memainkan gitar secara sendiri tapi memainkan kayak klasik gitu. Tapi lagu-lagunya bukan klasik. Lagu-lagunya misalkan lagu daerah, Suwewara Jamu atau Gudul-Gudul Pacul tapi dimainkan dengan satu gitar. Bisa nanti dilihat di YouTube, kamu buka apa namanya gitar solo, lomba festival lomba seni siswa gitar solo. Nanti ada contoh-contoh di situ. Ya, banyak. Nanti kamu juga harus bisa terlibat. Jadi punya punya suara bagus, kembangkan. Jadi kamu bukan cuma di akademik saja, tapi non akademik juga akan penting juga. Karena di dalam musik ini sangat bagus sekali untuk bisa berinteraksi. Khususnya misalkan ada suatu event, kalau tidak ada musik kesannya kayak sepo ya kan, kayak kering gitu. Tapi begitu ada musik juga ada sesuatu yang nyaman. Apalagi kamu nanti pintar dalam melobi, melobi, melobi. Nah, itu nanti siapa tahu nanti bisa mendapatkan pekerjaan lebih bagus lagi. Manfaatkan musik dengan baik. Bernyanyi unison adalah menyanyi satu suara. Boleh dinyanyikan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, bahkan atau 10 orang, 100 orang, tapi satu suara. Itu adalah
unison. Ya. Nah, di satu suara seperti menyanyi melodi satu lagu. Partitur lagu bernyanyi unison hanya melodinya saja. Sa sol sol mi 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 re mi fa re do sol seperti itu. Jadi apa namanya cuma melodinya saja sama notasi yang dimainkannya. Walaupun yang menyanyi 4 orang, 5 orang tapi notasinya sama. Ada pertanyaan untuk unison? Tidak ada? Oke, lanjut. Kita akan belajar dalam teknik vokal. Yang kemarin kita sudah pelajari dan kita akan tambahkan beberapa pengertian-pengertian supaya lebih jelas lagi ya. Dan nanti kalau kemarin kamu ada apa sudah ada tugas kemarin? Enggak, kemarin Mister ngomong gak ada tugas. Berarti hari ini ada tugas ya? Hah? Gak apa tau? Iya, gak apa-apa. Good, Tanisha, Terserah thank Mister. you. Ya. Itu orangnya ngapain sih, Mister? Hah? Yang pakai baju terbuka itu? Wah, keren ini. Kamu biasa ikut konser dak? Enggak. Oh, pantesan nih. Ketinggalan ini, nggak update ini kamu ini ya. Jadi kalau orang sudah konser, kalau ada konser-konser gitu, itu sudah ada yang pakai apa namanya HP-nya untuk syuting. Terus setelah itu nanti bisa pakai apa sapu tangan kayak atau apa untuk melambe-lambe supaya nanti jadi tambah semarak. Kalau konser musik itu udah semacam-macam itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan di dalam konser musik. Kadang joget-joget. Kalau konser dangdut itu biasanya malah guyang-guyang sampai. Mister, Ya, emangnya Wilson. Mister pernah masuk konser? Loh, Mister sering itu kemarin lomba itu juga festival konser apa festival lomba. Enggak konser beneran, konser aktris. Konser, oh kalau itu di dalam lagu-lagu apa namanya kemarin di acara event waktu ada tamu sebelum pandemi itu ada acara di mana itu kemarin di acara di kota itu kita juga bantu untuk setiap event-event kalau misalnya apa akhir tahun ya tutup tahun dan sebagainya ya ada nanti kalau misalkan mau lihat videonya ya nggak apa-apa nanti ya untuk supaya kamu tahu juga. Nah, sekarang untuk teknik vokal kalau Wilson biasa pernah ngeliat-liat konser enggak? Mungkin bapakmu pernah? Aku biasanya nggak pernah di konser. Tapi aku pernah masuk ke, jadi gini, di Surabaya ini ada orang nikah. Nah, di sana itu pas toh waktu aku tur di sekolahan kan aku ya juga lagi tur terus habis itu kan pulang. Nah, pulang itu aku sisa diajak di sana. Di sana ini enek konser Afgan sih ternyata di pesta nih pernikahan ini enek Afgan nyanyi yo. Oh gitu. Kalau sering malah justru di mall. Kalau biasanya Surabaya itu biasanya kayak di beberapa mall-mall itu ya di lantai 1 biasanya banyak sekali artis-artis itu biasanya ada di panggung situ dia bikin acara konser seperti itu bisa konser amal atau konser apapun. Nah, itu konser ya. Itu nanti ya mesti seneng kalau orang suka musik dan terbawa suasana juga. Ya. Mister Andre, aku ya sampai bingung. Apa? Iki konser apa pesta pernikahan? Nah, iya. Nah, besok tiap orang itu punya cara. Artis-artis. Ada yang dari barat juga yang di-invite. Ya, jadi kalau misalkan punya uang dan uangnya lebih, mesti akan cari yang lebih. Jadi kalau misalkan manggil cuma penyanyi lokal kurang seru, panggil penyanyi dari luar juga. Tergantung uangnya banyaknya seberapa. Supaya nanti kalau supaya tambah semarak lagi, ya toh? Ya. Aku belum kenal itu soalnya Mister. Aku pertama kali kenal ya waktu masuk situ. Ya, berarti kamu bersyukur itu diundang di situ ya. Wah, kakakku udah masuk. Berapa? Nih, Juk. Oh, ketinggalan. Di restorannya supe enak emas. Ya, itu. Ya, kalau di kota-kota besar, wah macam-macam ya. Dalam setiap ada event-event itu sangat mengasihkan. Sangat mengasihkan. Oke.
Yang ngatur acara itu, kamu tahu namanya apa itu? Setiap ada acara-acara itu yang mengatur namanya apa tahu kamu? Yang ngatur itu mungkin nggak tahu aku. Ya, ini Soalnya namanya, biasanya aku tahunya itu orang sing ngantor ya sing punya acara itu. ya namanya apa itu? Yang ngatur-ngatur acara itu. Waduh, aku nggak IO tahu ya. itu. Soalnya Apa? saudara jauh. IO. IO, Event Organizer. Thank you, Vanessa ya. Oh, Ya, IO. Vanessa ini orangnya diem tapi paham banget. Oke. Ya, jadi event organizer. Thank you, Van. Jadi ya. Nah, kalau acara manten yang ngatur itu namanya apa itu, Wilson? Kalau manten, kalau orang menikah itu. Orang nikah Nah, yang ngatur-atur acara orang nikah namanya apa, Wilson? nggak tahu. Ya, apa itu, Priori? Wedding planner, kalau Iya, nggak salah. wedding organizer atau wedding planner sama WO itu ya. Jadi itu adalah orang atau tim yang mengatur acara. Ya, ini malah justru yang diem-diem malah pintar-pintar semuanya. Ya, oke, enggak apa-apa. Yang penting semuanya istilahnya mengerti. Teknik vokal. Kita lanjut ya. Teknik vokal. Perhatikan teknik vokal. Yang pertama adalah pengucapan, artikulasi. Ya, jangan lupa nanti habis ini mesti ada tugas, jadi harus perhatikan materinya. Teknik pengucapan artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan apa? Benar. Iya, jelas ya. Jadi pengucapannya harus jelas, jadi nggak boleh sengau, nggak boleh bindeng, ataupun suaranya itu nggak jelas, itu nanti artinya juga akan berbeda. Ya, Artisnya yo anu itu Mister Dalaku itu Mister. oh iya nggak laku lah, udah pasti itu. Nyanyinya aneh kok Lah kayak piye? lagu lagi saiki gue. Nah, itu kan tidak jelas itu. Aku Aduh. lagi cantik. Nah, apalagi lagu-lagunya yang lagu-lagu dangdut itu yang nggak jelas malah taunya megur lagune los dol ngono tok ya toh. Nah, seperti itu malah itu. Wah, kamu kelihatannya kok ya ngerti Ini aja ngawur. Wilson. Tapi kok fans penggemarnya kok banyak ya Mister. Ah, ya kan tergantung kamu. Jadi tergantung setiap kamu mau konser apa-apa kasih aja 50.000. Nanti mereka datang semua. Ya toh? Oh Nah, suap. nah, bukan itu. Suap beda lagi. Ya toh? Oke, ya. Cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar. Ini penting supaya arti kata-katanya jelas dalam menyanyi. Nah, prosering, sikap dalam bernyanyi. Ya, perhatikan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga dimengerti. Ya toh, misalkan Jono pakai baju biru, Jono pakai baju biru pergi ke pasar. Nah, menggalnya salah. Jono pakai baju biru pergi ke pasar. Nah, sekarang pertanyaannya yang ke pasar itu siapa? Jononya atau birunya? Ya toh? Nah, pasti semuanya akan menjawab birunya, Mister. Jono pakai baju biru ke pasar. Bukan Jono pakai baju biru pergi ke pasar. Mister Pemenggalannya, Mister. hmm. Iku sing pakai baju sing kelihatan keteke iku perempuan apa lanang to? Nah, coba Iku nanti besok tak lanang kok kenalin ya. perempuan. Ya, besok tak Hah? kenalin ya kamu besok ya. Kok sing dilihat Enggak. keteknya atau kamu tuh gimana tuh? Enggak. Wah, ini Aku enggak lihat perhatiannya kan. malah keteknya ini. Wah, Ya Allah. ini. Waduh. Itu kok Aku pakai enggak bajunya kok lihat terbuka. katanya Tuh sumpah. lah iya itu. Iya, Tapi dia. gila nih joget Wah, inilah namanya orang dalam perempuan Pak laki iku pasti laki iku. namanya orang Ketek orang lagi. barat ini gila nih sumpah. Oh iya, ya. Hati-hati kalau ngomong nanti kalau ini dimasuk Zoom dan masuk di YouTube ada bilang orang barat gila ini nanti kamu bisa kena pasal itu nanti. Ya. Nasib. Nah, jadi itu orang kalau sudah histeris, sudah sama musik sudah terbawa itu sudah nggak mikir itu Enek saking sing di stadium buka baju oleh. iya, udah histeris soalnya sudah nggak sadar dia sudah terbawa sama suasana itu ya. Oke, nah perhatikan. Jadi pemenggalan katanya harus benar. Jadi kalau menyanyi
pemenggalan kata itu biasanya akan terbawa oleh karena kehabisan napas. Napas yang pendek itu yang mempengaruhi akhirnya memenggal kata dengan tidak tepat. Harusnya kita menyanyi kayak tadi misalkan contoh Jono pakai baju biru pergi ke pasar. Karena panjang dan kita nggak kuat napasnya, sehingga kita menggalnya Jono pakai baju, napas, biru pergi ke pasar. Nah, akhirnya diterima oleh audien adalah, oh yang pergi ke pasar adalah birunya. Ya, itu gara-gara kita nafasnya yang kurang panjang. Jadi teknik pemenggalan kalimat itu juga penting. Apalagi kalau dalam festival lomba seni pelajar itu sangat diperhatikan sekali. Misalkan nyanyi lagu Nyiur Hijau di tepi pantai itu menggalnya kata itu tidak tepat. Itu juga pengurangan nilai. Teknik sikap dalam bernyanyi, prosering. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Teknik memainkan nada tinggi dan rendah atau intonasi. Jadi perlu kita dalam memainkan nada tinggi maupun rendah ya atau intonasi itu penting sekali. Tinggi rendahnya suatu nada dalam bernyanyi harus dijangkau dengan tepat supaya tidak fals. Ya, nyiur hijau, hijau. Jangan sampai nyiur hijau karena nggak kuat nada tingginya, akhirnya nadanya diatur sendiri. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi harus tepat memainkan nada tinggi dan rendah. Makanya penting penggunaan nada dasar yang tepat. Misalkan kita mau nyanyi nada dasar G, ketinggian harus diturunkan lagi menjadi apa? Vanessa, misalkan nada dasarnya G, ketinggian diturunkan lagi jadi apa? F paling. Oh ya, F. Jangan paling, memang bener itu. Ya, Leon. Kalau sekarang F-nya itu ketinggian, Leon. F-nya ketinggian, diturunkan lagi jadi apa? Nggak tahu. Ya, Wilson. Will? Yes. Ya, misalkan nih, Vanessa tadi nyanyinya F itu ketinggian. Diturunkan lagi jadi apa, Win? F ketinggian. Turunkan lagi. Jadi apa? M to me ya. Aduh, ini kebanyakan makan mie kelihatannya kamu itu kok F ini mie. Aku nggak makan mie. Ya. Maksudnya Doremi. Ya, Mie. F itu fa. Mie. Mie. Mie itu nada apa? Mie itu nada tengah. Oh iya bener. Nadanya menjadi apa? Kalau do itu Nada C. tinggi ya, Bu. Kalau Harus do itu dasarnya. C berarti itu mi nada apa? Kalau do itu C. Do. Heeh. Ya, do itu rada nengah. Iya. Itu kamu kelamaan tuh. Makanya langsung disaut tuh. Jangan lama-lama, Will. Ya. Jadi cepat. Ini kamu ketinggalan kereta ntar nanti itu. Ya, jadi Mister selalu catat loh ini. Jadi kalau kamu menjawab benar, dapat poin. Jawab salah, nggak dapat poin. Bisa dikurangi, tapi nggak dapat poin. Ya, karena untuk menambah nanti penilaian kamu. Jadi, gunakan, manfaatkan poin-poin ini. Ya, oke. Nah, tinggi rendah. Menyanyi harus dengan tepat. Jadi, kalau nadanya ketinggian harus diturunkan. Supaya apa? Nyanyinya bisa terjangkau. Ya. Nah, Mister mau tanya ini sekarang, mungkin sedikit agak lebih sulit. Ya, ini misalkan ini si A ini mau menyanyi. Ditaruh di nada G misalkan. Dia ketinggian. Gitu. Ditaruh di nada G itu dia ketinggian. Begitu ditaruh di nada dasar F, yang nada rendah atau nada yang paling bawah, itu kerendahan sampai nggak bunyi. Perhatikan. Ditaruh di nada dasar G, dia ketinggian. Nada tingginya nggak nyampe, sampai melengking-melengking. Begitu ditaruh di nada yang rendah, di bawahnya F,
nada rendahnya itu dia nggak nyampe kerendahan. Kenapa? Mister bukan tanya berarti di nada dasarnya apa? Berarti bisa jawab kalau nada dasar tengah-tengahnya antara F sama G mesti dapat F crash. Ya, tapi Mister nggak tanya itu. Kenapa? Ada si A ini nyanyi ditaruh nada dasar G, nada tertingginya ini ketinggian. Begitu taruh nada dasar F, yang di bawahnya G itu, nada rendahnya kerendahan. Ayo, kamu cari di Google nggak dapat Fiori. Pasti aku udah lihat itu. Nah, sekarang kamu harus menjawab dengan betul-betul ini. Ayo. Oke, siapa mau dapat poin? Ayo. Silakan. Saya Mister Tadi tunggu. pertanyaannya? Hah? Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang tanya siapa ini? Halo, Leon. Hah? Tadi pertanyaannya apa? Siapa ini? Namanya siapa? Leon. Ya. Oke, Leon. Leon. Jawab Leon. Jawab Leon. Oke. Pertanyaan tadi apa? Kalau ini si A ya itu dia nyanyi di nada dasar G. Itu nada tertingginya nggak nyampe ketinggian. Sampai dia melengking-lengking nggak nyampe di G itu karena nada tingginya ketinggian. Oke, diturunkan. Diturunkanlah ke F. Begitu turunkan ke F, nada yang rendah, paling rendahnya yang dia nyanyikan itu kerendahan sampai nggak bunyi. Kenapa? Ya. Nggak tahu, tanya si A. F itu fals. Nah, F itu fals. Tanya si A. Ya, kalau gitu Mister ngomong lagi. Si B ini nada tingginya dia ketinggian. Nada rendahnya kerendahan. Kenapa? Tanya aja si B. Nah, sekarang ganti terakhir. Ini si Leon ini nyanyi nada dasar G ketinggian. Terus nada rendahnya ngambilnya kerendahan. Ayo, tanya Leon. Gimana? Ya disesuaiin yang tinggi, yang nggak ketinggian, yang terus nggak keterendahan. Gimana caranya sesuaiin? Yang tinggi aja dia ketinggian dan rendah kerendahan. Pakai mesin. Nah, tuh Jadi, pakai mesin. Mesin apa Ada lagi nih? autotune, Mister. Autotune itu ya, autotune itu. Pakai mesin. Dikit-dikit mesin dong, yo. Ya disesuaiin terus habis itu Nah. kalau bisa sudah sesuai baru dipraktek. Gimana caranya sesuaiin? Ya itu tadi pakai Sementara mesin. dia nada disesuaiin dulu tingginya, pakai mesin, oh nggak kalau bisa. sudah- Oh, kalau pakai Mister. mesin beda lagi ya, Fiori. Jawaban tapi gak tahu gimana dijelasin. Ah, itu akhir temennya kalau cuma gitu. Aku punya jawaban tapi gak tahu ini jelasinnya. Tunggu, aku coba pakai. Jadi, Nah, tunggu, Mister. belum ada yang benar nih jawabannya. Nunggu Vanessa nih. Vanessa ini diam tapi mikir itu dia, kelihatan tuh ya. Ya, ayo semangat. Nah, jadi ini permasalahannya, ini bukan masalahnya sesuainya, bukan di situ. Ini ada lagu dinyanyikan oleh si A itu tadi. Dikasih nada tinggi gitu loh, Leon. Kasih nada G-nya, sesuai nada G-nya itu, nada tingginya di dalam lagu tersebut itu ketinggian. Ya, tapi yang nada rendahnya enak, pas. Begitu diturunkan, padahal nurunkan dari G ke F cuma satu loh. Itu dia nada rendahnya kerendahan. Enggak sampai enggak bunyi, padahal turunnya cuma satu lah. Itu kenapa itu? Mister, Ya, mungkin dia dari sol yang tinggi dan fa ke rendah, kayak dari sini ke sini gitu. ya betul. Makanya kenapa kok bisa seperti itu? Tuh pelajarannya ada di SD itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Masalahnya gimana? Mister Andre tadi aku izin kamera bentar soalnya mau kirim foto tugas ke Mistriani, katanya fotonya kurang jelas. Oke, nggak apa-apa. Ya, thank you. Oke. Nah, yuk. Kenapa? Saya tunggu, ayo. Sampai semuanya ini dapat poin nanti. Ini belum ada yang benar tuh. Autotune, Mister, pastinya. Autotune. Wah, ini senengannya autotune aja Wilson ini, wah. Soalnya autotune ini keren.
Iya tahu. Ya, tapi kan ini Ini nyanyimu poinnya kan dibuat apa, Mister? Aurora kuwi lho, wah kuwi keren kuwi. Poinnya pakai dibuat apa, aplikasi. Mister? apa? Poinnya dibuat apa? Nambah nilai. Jadi gini, jadi setiap kamu sudah Mister awali dari awal kemarin, jadi penilaian kamu tidak hanya cukup dari nilai-nilai dalam tugas, DT dan sebagainya, ya, ataupun kuis dan sebagainya. Dalam kita berinteraksi seperti ini itu, kamu akan ada dapat namanya poin. Jadi misalkan nih ada eh, teacher akan menyampaikan sesuatu, memberikan pertanyaan dan kamu langsung sambut dengan jawaban-jawaban yang bagus dan sebagainya, maka kamu akan dapat poin. Poin itu akan bisa menambah nilaimu yang kurang. Kalau misalkan nilaimu udah bagus, maka akan menambah menjadi lebih bagus lagi, jadi plus. Manfaatkan. Ya, oke. Pertanyaan kembali ke tadi. Ya, ya, Fiori, gimana? Jadi biasanya musik itu punya kayak not yang tinggi dan notnya yang rendah. Dan mungkin dia dari kayak sol yang paling tinggi, habis itu fa yang paling rendah. Iya, betul. Itu benar dalam teori seperti itu. Tapi kan penjelasan di dalam secara secara sistematiknya kan tidak gitu. Secara akademisnya kan harus ada penjelasan secara jelas. Harus ada kata-kata penjelasan. Seperti contoh, itu teknik pengucapannya salah, Mister. Itu teknik apa namanya praseringnya nggak tepat. Nah, itu kan ada penjelasan. Teknik intonasinya nggak tepat. Ini namanya ada penjelasannya. Kalau cuma begini, ya bisa jadi itu. Ya, Mister aku mau jawab tapi nggak tahu bener apa nggak salah. apa-apa. Silakan, Man. Apa itu? Gara-gara pernafasannya, tapi nggak tahu ya. Betul. Basicnya memang di pernafasan, tapi pernafasan itu akan mempengaruhi yang namanya titik-titik itu. Mister, Ya, Wilson, gimana? Mister coba auto tune dong, aku pengen tahu. Aduh, ini kita ngomongnya ke sini kok kamu mesti ke situ aja ntar lah itu. Ya, Audacity itu autotune bukan, Mister? ah, beda nama, beda aplikasi. Ada Semua lagi, orang yang jadi artis tuh pasti pakai auto tune. ada Adobe Premiere. Kamu tahu Adobe Premiere belum? Tahu. Nah, banyak juga mereka ada Adobe Premiere. Jadi tinggi. Hah? Maksud Mister tuh Premiere Pro gitu. Loh, banyak no yang pro kan ya barusan. Ada kalau masih pertama kali anu kan berarti belajarnya pakai Adobe Premiere dulu. Ada juga Kuledit. Ya tahu? Kuledit tahu enggak? Oh? Ada. Nah, Mister, aku mau tuh. jawab lagi, Ya. tapi gak tahu kalau betul atau enggak. Siap. Oke, silakan. Jadi dari nada yang tinggi ke rendah itu kayaknya namanya melodis. No. Kalau melodi itu adalah sesuatu susunan nada yang nanti tujuannya untuk membuat satu lagu itu menjadi lagunya seperti apa. Misalkan sol mi re mi fa re do itu Hari Merdeka. Mi fa sol mi re do itu Indonesia Raya. Itu melodi itu namanya. Yang dimaksud Mister yang penjelasan dari Vanessa tadi sebenarnya hampir mendekati. Karena nafas akan mempengaruhi titik-titik itu sehingga. Nah, itu jawabannya. Nah, makanya akan ketemu nada tinggi. Kenapa kok dikasih nada tinggi itu adalah dia ketinggian, ya toh? Begitu diturunkan nada F kok malah kerendahan. Gitu loh. Masalahnya kan di situ. Sebenarnya Vanessa itu kurang dikit itu. Tinggal maju satu langkah udah nyampe itu. Kalau dari tempatnya Vanessa tuh maju satu langkah kena pintu ya itu kan di apa meja itu ya. Ya maju satu Aku langkah ingat ya. sesuatu namanya descending interval. Ya, good. Jadi interval lah yang mempengaruhi. Ya, Fiori, good. Pinter. Jadi kenapa kok seperti itu ya? Jadi intervalnya dia yang salah. Jadi pada saat intervalnya lagunya itu adalah intervalnya misalkan 10. Sementara kemampuan nafasnya dia adalah misalkan 9. Berarti dia akan atau disamakan pas gitu. Dia akan terasa agak berat sekali. Jadi interval lagunya 10. Nafasnya dia kemampuannya ringnya juga 10 atau 9 bahkan lebih rendah. Maka pada saat mengambil nada tertingginya pasti nggak nyampe. Atau mengambil nada rendahnya pasti nggak nyampe. Karena interval yang dia lakukan itu atau dia yang punya itu tidak sesuai. Nah berbeda misalkan Vanessa
interval napasnya, ringnya napasnya itu anggaplah 10 misalkan. Lagu yang dimainkan atau dinyanyikan intervalnya cuma 8, maka akan dengan mudah menyanyikannya dengan sempurna. Kebalikannya, Vanessa adalah jarak napas ringnya napasnya itu 10, tapi lagu yang dinyanyikan intervalnya 11, maka Vanessa akan ada satu not yang akan sulit untuk dicapai. Ada pertanyaan? Bagaimana mengetahui panjang nafas saya, Mister? Ya, nanti kan begitu. Makanya biasakan menyanyi di notasinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sampai mentok. Nah, dari situlah intervalmu. Berapa di situ? Nah, setelah kamu tahu intervalmu segitu, carilah lagu yang di bawahnya intervalmu. Sehingga kamu akan bisa menyanyi dengan baik dan benar. Sehingga tidak ngoyo. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tambah seru, tambah asik. Yo. Ada pertanyaan? Gak ada? Lanjut. Jadi betul, Fiori, itu namanya interval. Mister, aku dapat poin berapa? Oh, nantilah. Pokoknya kamu nanti harus... Poin Anda adalah 0. Loh, itu namanya nggak dapat poin, Will. Tuh. Itu Tambah beda 1. lagi. Atau Mister kasih gini aja. Kalau nanti sampai menjudge orang berarti dikurangi poinnya. Ayo, pilih mana? Apa? Ya. Kalau sampai menjudge orang atau membuat pengurangan poin. Membuat boleh. apa? Menjudge orang, menilai orang tidak benar. Ya. Jadi Menilai orang tidak benar. iya, lah tadi itu Fiori udah gitu kamu belum bilang poinnya 0. Gimana? Memangnya kamu yang ngasih poin. Ayo. Oke ya. Oke, enggak apa, lanjut. Ya, enggak apa-apa. Santai aja, Will. Yuk. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Lanjut. Itu ada berapa orang di konsernya itu? Oh, dihitung aja. Ngapain? Bingung-bingung ngitung itu. Kamu ngitung 5 sendiri. orang. 1, 2, 3, 6 orang. Iya. Iya. Oke, resonansi. Ada yang tahu resonansi? Lebih lah, masa 6 orang doang dek konser gak masuk akal. Ini yang konser. Orang itu pasti. Ini yang konsernya di Zoom ini loh. Resonansi adalah Ya. peristiwa ikut bergetarnya suatu benda. Ya. Terus? Karena tunggu, ini musik atau gak sih? Nah, ini musik itu beda sama fisika loh. Ini resonansinya getaran pipa beda lagi dong. Ini musik inilah ini. Waduh, kamu lari ke IPA itu nanti jadinya. Membuat suara kayak bergema atau bergaung. Ya, Leon, oke, silakan. Ya. Membuat suara bergema atau bergaung. Bergaung atau bergema. Kate, kamu gimana nih? Mister belum dengar suaramu dari tadi tuh, ini seru-serunya. Kamu kok hanya menyimak aja ini, ayo. Aku agak bingung. Nggak apa-apa. Kalau bingung langsung tanya lo ya. Bingungmu di mana langsung tanya. Kalau misalkan ada kemarin beberapa dari anak-anak tuh, Mister nanti kalau misalkan aku sudah review YouTube-nya baru saya ngerti, oh gini, oh ya ada banyak tipe-tipe masing-masing. Karena namanya kelas kita harus progres ya. Jadi misalkan kamu perlu untuk review, jangan lupa nanti dilihat di YouTube ya, Kate ya. Diulang-ulang. Nanti kalau misalkan masih nggak paham, japri Mister aja. Nanti Mister akan bantu untuk menjelaskan cara pelan-pelan. Ya, tapi ya pastinya akan disambi dengan yang lain-lainnya, dengan kegiatan Mister yang lain. Oke. Resonansi. Ya, memberindah suara dengan memungkinkan rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar ya sekitar mulut ya. Oke. Ya. Mister. Ya. Aku kok takut dong, Mister. Kamu di mana itu? Di belakang atau? Di kamar sendirian, takutnya tiba-tiba nek kayak aku di sampingku. Wow, bukan itu. Itu satu hal yang di belakangmu tuh ada satu benda yang tahu-tahu jalan sendiri tuh. Jangan takut sama hantu, guys. Takut sama orang jahat. Nah, itu harusnya berpikir gitu. Percuma kalau lu ngomongin lu, tapi kalau Anda didatengin beneran.
Modar. Eleh, hantu paling aku datengin ajak main. Kan Oke. enggak tahu rumor kalau kalian ketemu hantu justru kalian mendekat. Hantu ini sing takut matian. Aku pernah ngajak main hantu. Itu kan rumor. Belum tentu kebenarannya. Kebenaran. No. Kayak gini, Mister kasih satu hal ya. Jadi pada saat pikiran kita ini lagi berpikir sesuatu, disitulah celah untuk masuknya sesuatu. Sudah gitu aja. Kamu kembangkan sendiri ya. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga udara di mulut. Jadi memfungsikan sehingga bentuknya membuat menjadi bagus. Ya, jadi misalkan kamu membuat mulut, makanya kalau biasanya itu harus 3 jari masuk. 3 jari tegak, bukan 3 jari nyamping, tapi 3 jari tegak. Yaitu membentuk rongga udara sehingga memperindah suara. Sehingga misalkan kita misalkan jadi nyanyi misalkan lagunya Nyiur Hijau dengan mulut yang Ya, sempit yang seperti tarik ini. sis itu toh, Mister. Apa? Yang lagunya ndak kayak tarik sis, monggo. Ya, itu udah beda lagi. Itu lagumu senengannya lagu-lagu dangdut-dangdut gitu ya, Malian ya. Semongko. Mister, aku mau tanya tapi enggak sesuai sama materinya. Ya, silakan, Van. Mister apa tahu ngayok jazz? Mau tahu? Oh Ya. iya dah, kok tahu? Ya, nanti aja ya kita japri aja lah itu ya. Suaranya Vanessa mirip sama Chief Davina tuh. Masa sih? Iya, aku kemarin kan Chief Davina ngomong suaranya mirip. Iya, sedikit mirip gitu menurut aku sih. Semua orang gitu ya. Lebih berat Vanessa tapi. Oke, udah cukup. Ya, lanjut. Jadi ini adalah resonansi, membuat indah. Nah, berikutnya adalah vibrato nih. Ya, ada yang tahu mesti di vibrato nih. Ya, vibrato. Siapa yang tahu vibrato? Apa? Vibrato, Leon. Fiori. Ya, vibrasi. Apa itu? Vibrasi. Kayak bisa membuat suaramu vibrasi gitu. Iyalah, ya itu vibrasi itu apa? Vibrasi itu vibrato. Ya, vibrato itu apa? Diapakan? Divibrasi. Menggelombang suaramu biar jadi bergetar. Nah, itu yang benar. Untuk membuat suaramu lebih bergetar, digetarkan. Ya. Jadi, kayak Mr. Andre kemarin. Ya, jadi kayak lagu Nyiur hijau, digetarkan. Kalau polos, nyiur hijau, itu polos. Digetarkan, nyiur hijau, harus digetarkan. Nah, cara menggetarkan gimana, Mister? Cara menggetarkan adalah melatih. Misalkan kamu, itu cara melatihnya. Ya, ada yang bisa? Jadi pertama pelan dulu. Ini contoh Wilson ini. Wilson ini kelihatannya semangat sekali. Will? Kok perasaan kayak Yes, everybody. Will? Kalau mau kayak vibrate itu kayak lidahnya kayak perlu agak gerak gitu. Bayar. Beda lagi tuh merasakan kalau itu. Gak boleh. Hei, jadi yang bersuara itu apa? Lidahnya atau pita suara? Pita suara. Ya, Jalan Leon, Kate, betul. Pita suara sini. Jadi yang bergerak. Mencari yang menggunakan headphone itu siapa aja? Ngapain kamu tuh malah ngurusi yang gitu-gitu itu? Ayo, Will, ditanya sama Mister Will. Will, tanya sama Mister. Pita suara. Jadi vibrasi itu yang digerakkan itu pita suaranya, bukan lidahnya. Ya. Ya, kalau lidahnya jadi beda lagi atau bukan perutnya yang digerakin. Nah, kalau perutnya ya gitu hasilnya. Nyiur hijau itu perut.
Hai, nama saya Wilson. Ya. Kayak Oke. gini. Ya, jadi kalau pita suara itu gitu ya. Coba bisa. Coba gerain Will. Good. Setelah itu dipercepat. Oh, dipercepat. Habis itu dipercepat. Kok malah jadi kayak orang nangis toh, Will? Dipercepat, Will. Akhirnya, Will. Gitu. Ya. Ya. Oke. Bagus sekali. Nah, itu jadi lagu. Ya, pinter sekali. Ya, oke. Bagus sekali. Ya. Oke. Jadi sudah selesai untuk apa namanya materi hari ini. Kita sampai jam 11.50 ya. Jadi materinya cukup sampai sini vibrato. Sebenarnya masih ada beberapa. Jadi ini belum ada tugas Mas Ian. Nanti aja kalau sudah selesai baru kasih tugas saja. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan lupa nanti dilihat di YouTube-nya ya, channel YouTube sekolah supaya untuk bisa mereview apa namanya materinya sehingga pada saat nanti ada tugas kamu bisa mengerjakan dengan baik. Oke, jelas ya? Mister akan akhiri semuanya. Bye bye semuanya ya.